Saudara, masyarakat Surabaya, Jawa Timur bersiap menyambut malam takbiran Idul Fitri 2025. Dan untuk menyambut hari kemenangan, lomba gema takbir digelar di Masjid Al-Akbar, Surabaya. Lomba gema takbir digelar pukul 7 malam ini. Kegiatan diikuti oleh anggota TNI, Polri, jajaran Forkopimda Jawa Timur, dan para wartawan. Kita akan pantau, saudara, persiapan malam takbiran di sejumlah daerah bersama jurnalis Kompas TV Kika Madona dan juru kamera Doni Ardianto di Masjid Al-Akbar, Surabaya. Kemudian juga ada Linda Irawan dan juru kamera Nila Rustom di Masjid Al-Markas Al-Islami Makassar, Sulawesi Selatan. Kita akan ke Surabaya dulu, ada Kika Madona. Kika, bagaimana persiapan malam takbiran di sana? Ya, Audrey dan juga saudara, malam hari ini rencananya nanti akan digelar lomba gema takbir yang akan dimulai pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat atau kurang lebih sekitar 1 jam lagi dari sekarang. Tadi sore hari sejumlah wartawan, lalu juga anggota TNI Polri, lalu juga kemudian jajaran dari Forkopimda sudah berlatih untuk kemudian nanti akan menampilkan skill mereka dalam menabuh beduk dalam acara yaitu gema takbiran pada malam hari ini di Masjid Al-Akbar, Surabaya. Bahkan pada lomba malam hari nanti juga akan dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang juga kemudian untuk menyaksikan langsung jalannya perlombaan yang akan berlangsung pada malam hari nanti maksud kami. Lalu kemudian untuk lomba gema takbir ini rencananya akan digelar di halaman Masjid Al-Akbar, Surabaya, dan juga masyarakat umum bisa menyaksikan sekaligus menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri di malam takbiran yang akan digelar pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Jadi untuk lomba gema takbir ini akan berlangsung sampai dengan tengah malam, dan besoknya sebagai rangkaian dari acara menyambut Hari Raya Idul Fitri di Masjid Al-Akbar, Surabaya, dari pihak panitia juga sudah menyiapkan ada total 50.000 kapasitas untuk para jemaah yang akan beribadah atau menjalankan sholat id di Masjid Al-Akbar, Surabaya. 50.000 kapasitas tersebut nantinya akan difokuskan baik itu di dalam gedung maupun di halaman Masjid Al-Akbar, Surabaya. Sementara itu untuk kantong-kantong parkir dari pihak Masjid Al-Akbar, Surabaya menyiapkan di 2 titik untuk kantong parkir. Yang pertama ini adalah di halaman sekitaran Masjid Al-Akbar, Surabaya, yaitu untuk kendaraan roda 2, yang mana untuk kapasitasnya yaitu sebanyak 1.500 kendaraan roda 2. Sedangkan untuk kendaraan roda 4, ini disiapkan di depan kantor MUI, yang mana total untuk kapasitas kendaraan roda 4 yang disiapkan yaitu sebanyak 100 kendaraan. Harapannya besok masyarakat Jawa Timur yang akan melaksanakan sholat id, yaitu pada pukul 6 pagi ini bisa berjalan dengan lancar, yang mana nanti masyarakat juga diimbau untuk bisa datang lebih awal supaya bisa mendapatkan tempat di dalam Masjid Al-Akbar, Surabaya, dan juga untuk masyarakat diimbau untuk membawa kantung untuk sendal ataupun alas kakinya jika mereka membawa alas kaki untuk masuk ke dalam Masjid Al-Akbar, Surabaya. Hal ini untuk mengantisipasi agar tidak saling berdesak-desakan seperti itu setelah selesai sholat id di Masjid Al-Akbar, Surabaya. Jadi dengan harapan tersebut ini harapannya supaya besok Masjid Al-Akbar, Surabaya ini juga kemudian dapat melaksanakan sholat id dengan lancar seperti itu, yang mana ini merupakan ikon dari Jawa Timur. Dan informasi yang kami terima, Audrey dan juga saudara, besok sholat id juga akan diikuti oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada pukul 6 pagi. Demikian. Ada lomba gema takbir pukul 7 malam ini di Surabaya, Jawa Timur. Lalu bagaimana kemeriahan di malam takbiran di Makassar, Sulawesi Selatan? Kita akan tanyakan kepada Linda. Linda, kalau tadi di Surabaya ada lomba gema takbir. Kalau di Makassar ada apa nih rangkaiannya?
Baik, selamat malam Audrey dan juga saudara. Di Kota Makassar pada malam hari ini akan ada takbir yang diiringi dengan suara beduk. Dan kalau Anda dengar saudara di layar kaca Anda saat ini, suasana penuh khusyuk dan juga hikmat. Suara takbir berkumandang diiringi dengan suara beduk, dan ini kemudian menjadi sangat haru seperti itu. Mengingat bahwa 1 bulan kemarin kita semua seluruh umat muslim kemudian sudah menjalankan ibadah puasa selama 30 hari, dan hari ini adalah malam terakhir sebelum besok kita akan sama-sama merayakan hari kemenangan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Berbagai persiapan sudah dilakukan dari pihak masjid tempat saya melaporkan saat ini, yakni di Masjid Al-Markas Al-Islami yang berlokasi di Jalan Masjid Raya, menyambut malam takbiran pada malam hari ini, mulai dari bersih-bersih. Kemudian di depan masjid itu juga terdapat 1 buah panggung dilengkapi dengan layar LED, dan ini nantinya akan menjadi salah satu lokasi malam takbiran kita pada malam hari ini. Malam takbiran tadi sudah mulai sejak maghrib hingga isya, dan berlokasi di lantai 2, berlokasi di dalam Masjid Al-Markas, saudara. Dan nanti setelah isya, selepas isya akan bergeser ke depan Masjid Al-Markas di lokasi panggung dan juga layar yang ada di depan Masjid Al-Markas. Untuk persiapan bukan hanya untuk malam takbiran pada malam hari ini, Audrey dan juga saudara, tetapi Masjid Al-Markas juga sudah mulai bersiap untuk sholat Idul Fitri besok dengan cara bersih-bersih untuk merayakan Hari Raya Kemenangan Idul Fitri 1446 Hijriah. Audrey. Terima kasih laporannya dari Makassar, Sulawesi Selatan, Linda Wirawan, dan sebelumnya dari Surabaya, Jawa Timur, Kika Madona. Ya, saudara, jelang Lebaran, Pelabuhan Merak mulai dipadati pemudik yang akan menyeberang dari Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera. Sebelum melakukan penyeberangan, para pemudik bisa mengisi waktu luang mereka dengan menikmati fasilitas di posko mudik yang disediakan Bank Syariah Indonesia. Perjalanan mudik ke kampung halaman membutuhkan stamina prima agar aman dan nyaman sampai tujuan. Demi mendukung kesehatan pemudik, Bank Syariah Indonesia (BSI) hadir melayani melalui posko mudik dengan sejumlah fasilitas. Salah satunya berada di Pelabuhan Merak, Banten. Para pemudik bisa mengakses sejumlah layanan posko BSI seperti cek kesehatan dan kursi pijat gratis sambil beristirahat menunggu penyeberangan kapal. Posko BSI ini kita dapat merasakan cek kesehatan gratis, kemudian pijat kursi, kemudian penukaran uang baru, dan yang masih banyak yang lainnya. Jadi posko BSI ini sangat bermanfaat. Kalau Ibu? Selain itu, masyarakat juga bisa mengakses layanan perbankan di posko mudik BSI seperti membuka rekening dan penukaran uang baru untuk persiapan Lebaran. Untuk penukaran uang baru, masyarakat harus menjadi nasabah BSI terlebih dahulu. Kemudian ada corner kids buat anak-anak pemudik yang datang, bisa kita fasilitasi untuk bermain di sini. Kita juga ada menyediakan paket berbuka gratis buat pemudik dan banyak. Posko pelayanan mudik BSI di Pelabuhan Merak adalah salah satu dari 8 titik pelayanan BSI selama mudik Lebaran 2025. Masyarakat juga bisa mengakses sejumlah fasilitas gratis dan layanan perbankan di posko mudik BSI lainnya. Suara Adzani, Febri James, Kompas TV, Merak, Banten. Jangan beranjak kemana-mana, saudara. Setelah ini kami hadirkan informasi dari pantauan lalu lintas di jalur tol Cikarang Utama saat lagi.